mendorong saya dan sempat memukul saya, menghantam saya. Agenda hari ini itu adalah di sini kan aku sempat melaporkan ke polisi karena kejadian kemarin kebetulan lagi ada nonton bareng Piala Dunia. Nah, kebetulan di sini juga saya juga sebagai korbannya, dan posisi itu saya dipukul lah secara membabi buta oleh orang yang tidak saya kenal. Dan kebetulan boleh kamu ngelaporin kan? Ya. Di sini aku ngelaporin dan memang sudah ada ini sudah ada laporannya. Tahan. Tahan dulu. Oke. Lanjut. Dan kenapa saya di sini melaporkan? Karena ya itu tadi seperti saya bilang, saya dipukul oleh orang yang tidak saya kenal. Itu awal mulanya kan memang lagi ada nonton bareng di bilangan Di salah satu mall di Jakarta. Itu lagi mengadakan nobar, nonton bareng Piala Dunia. Dan singkatnya ya, bahwa ada orang yang tiba-tiba, cerita sebelumnya tuh, jadi ada orang yang mejanya tuh sebelah sana itu mungkin terlalu euforia ya, terlalu senang kalau misalkan Argentina menang nih gitu. Dan mereka itu ada laki-laki yang bertubuh besar, terus rambutnya agak ikal, itu membuka baju, dan itu hanya memakai pakaian dalam aja gitu. Nah, setelah dia membuka baju, dia naik ke meja yang dimana mejanya hampir sama kayak gini. Nah, itu dari sana sampai ujung sana dia naikin meja, dan di meja itu ada piring, ada gelas dan macam-macam, ada asbak apa semua. Sampai pada akhirnya itu dia berdiri di atas meja saya. Di atas meja saya, ketika dia berdiri di meja saya, semuanya ini kan pada pecah, diinjek-injek sama dia. Dan air itu kena ke saya. Air kena ke saya, tumpah ke celana saya, bercampur dengan asbak, semua itu udah kotor celana saya. Otomatis di situ saya merasa ini orang tidak punya attitude sama sekali. Tujuan saya sebenarnya menghampiri orang tersebut itu untuk bilang, ini celana saya kotor nih gitu, cuma mau minta lo tanggung jawab dong gitu, lo tanggung jawab dengan apa yang lo lakuin, nggak ada attitude sama sekali. Terus akhirnya dia punya teman atau gerombolan dia lah gitu kan, kebetulan dia pakai baju orange dan ya inisialnya I ya. Inisialnya I, itu bilang ya dikeringin aja kayak gitu, dikeringin aja gitu. Terus saya bilang nggak bisa dong dikeringin, harus ada tanggung jawabnya dong kayak gitu. Udah kayak gitu, dengan mungkin dia secara spontan langsung mendorong saya dan sempat memukul saya, menghantam saya, kena ke pipi saya sebelah kanan, dan jadi berbarengan dan saya jatuh, saya ditarik ke belakang. Sama orang-orang, ditarik ke belakang. Posisi saya di situ masih ada emosi ya, karena yang mukul adalah laki-laki gitu. Ketika saya mau maju, darah udah keluar dari bibir saya, banyak. Nah, itu saya mau maju dan saya bilang, kita selesaikan aja mendingan kayak gitu. Tapi orang itu tidak mau bertanggung jawab akan hal itu gitu. Terus udah gitu, yang pertama kali saya hubungin ketika saya ada masalah itu, yang saya hubungin adalah Mapera. Sebagai manajer saya hubungin pertama kali. Itu orang yang benar-benar pertama kali saya hubungin itu adalah Mapera. Dan seketika Mapera
itu langsung datang ke Polsek Cilandak 1 di Jalan Caringin, dan emak yang nemenin saya itu dari visum sampai kelar itu emak yang nemenin. Nah, pada saat kejadian perkara itu nih, itu respon orang sekitar gimana sih melihatnya? Ada yang melerai, ada yang bersorak, ada yang macam-macam, dan bahkan banyak yang merekam pun juga banyak gitu. Dan itu udah chaos lah kalau kita lihat, karena posisinya laki-laki lawan perempuan, dan itu memang pas dipukul dengan dia itu sampai sekarang pun saya ngomong ini aja tuh masih terasa, karena jadinya tuh jadi luka gitu, mau makan aja susah, mau ngomong susah, dan bahkan bagi saya adalah kerugian buat saya tidak bisa melakukan aktivitas karena kan harus banyak ngomong sama orang, dan bahkan klien-klien saya itu saya tunda dulu gitu, karena mau ngomong aja kadang juga susah gitu, perih gitu, mau makan aja susah gitu. Itu yang bagi saya, buat saya kerugian secara apa ya? Iya, ibaratnya material Itu saya rugi banget. karena kan hari ini harusnya syuting dia. Kemudian pelaku sendiri sudah ditangkap sekarang? Sudah, kemarin sudah dibawa ke Polsek juga sih. Kemarin udah gitu ya, orangnya kayak orang merasa dirinya nggak bersalah gitu. Ngelihatnya kayak orang kayak gini sih. Kalau aku seorang ibu ya, aku wanita, itu orang kayaknya harusnya mendingan dia pakai rok gitu, karena dia mukul perempuan. Kita nggak akan angkat berita ini kalau misalkan dia misalkan perempuan sama perempuan, biasalah perempuan sama perempuan, ini laki sama perempuan, semabok-maboknya orang itu ataupun mereka berbuat seperti itu sama orang lain, ya tolonglah kalau perempuan bisa jaga emosinya gitu, apalagi sampai mukul udah gitu sampai keluar darah, itu kan berarti pukulannya keras ya. Mak saat sana ketemu sama pelaku, sempat ketemu sama pelaku, ada permintaan maaf atau apa gitu kan? Ada minta damai? Dia sempat diajak, udahlah selesai aja damai, enggak terusin. Karena saya nggak suka kayak gitu, maksudnya saya mengajarkan untuk semuanya, para pemuda dan mungkin orang-orang yang sering main ke satu tempat untuk kumpul, untuk nongkrong, kalau memang mereka ada emosi gitu, kalau lihatlah kalau itu wanita, tolonglah gitu, jangan sampai main tangan dulu gitu. Nggak penting gitu main tangan, maksudnya bisa ngobrol atau gimana, karena kenyataan bahwa temennya yang nggak sopan, ditegur marah. Harusnya kalau ditegur ya harusnya, oh ya maaf ya mbak, aduh maaf lo, jangan cuman begitu aja, bisa dibersihin. Coba kalau itu terjadi sama dia mau nggak gitu. Tapi mas sempat ada unek-unek gerah nggak ke pelaku dan temennya pas saat ketemu di sore? Mak ketemu dia nggak mau ngeliat mukanya. Karena kalau misalkan emak tuh kan orangnya nggak tega kalau orang diminta maaf ya, tapi kalau emak kalau rasa kalau ada hal seperti ini wajar. Kalau emak kan sama artis emak dari zaman dulu lah, kalian dulu tahu lah kasusnya Olga kayak seperti apa. Emak juga ngiringin Olga seperti apa gitu loh ke kantor polisi, emak temenin, karena tanggung jawab seorang manajer dan ibu. Saya merasa diri saya ibu adalah yang ngejaga anaknya gitu. Pas anaknya pada saat emak aku digituin orang, oke berangkat, padahal kamu telepon emak itu sekitar jam 1 ya, jam 1 pagi gitu. Emak udah pakai daster gitu, karena emak pikir ya anak gua kenapa-napa gitu loh, nggak suka gitu caranya mukul soalnya. Ntar takutnya besok-besok kayak begitu, gampang gitu, oh karena mabuk jadi mukul orang, enak banget tuh mabuk mukul orang kan gitu. Kak, itu kejadiannya pas kapan? Jam berapa? Argentina menang. Setelah Argentina menang. Itu Kanena nobar sama bareng siapa? Kebetulan sama teman saya. Nih saksinya ada. Itu gimana responnya bang pas melihat kejadian tersebut? Ya kondisinya memang saat itu seperti ricu ya, udah kerumunan udah segala macam, dan Kak Nena sendiri juga nggak terima dengan kondisi itu. Kita pun juga saat itu udah kayak hampir kubu-kubuan jadinya. Kita berpihak ke sini dan mereka pun juga berkomplotan gitu. Jadi udah ricu. Nah di situ juga ada beberapa security yang melerai, waiters dari kafe belakang kita duduk. Ya benar-benar udah nggak terkondusif lah bahasanya. Tapi kalau dari abang sendiri kenal gak sih sama si pelaku? Kalau untuk kenal enggak, karena memang di situ memang tempat umum dan kita di sini pure untuk nonton bareng kan gitu. Nah tahu inisial itu dari siapa kak? Kebetulan waktu udah sama-sama di Polsek ya, Iya. udah sama-sama di Polsek, dan saya tanya itu namanya siapa. Tapi mas kemarin tuh pas malam ke Polsek itu mak udah ngampirin bukti-bukti nggak? Maksudnya Ada. ada Udah. apa aja tuh mak?
ada itu nenek yang dia bibirnya pecah. Foto. Kita kan visum juga ke rumah sakit. visum. Dari rumah sakit ngasih kirim ke polsek gitu kan. Sama saksi ya, Pak? Iya, sama saksi. Waktu itu saksi kebetulan ada suaminya Nena sama temannya Nena pada saat itu. Jadi kita datang ke polsek dulu, polsek Cilandak 1, habis dari polsek Cilandak 1 dianterin dari pihak kepolisian, langsung dianterin ke Fatmawati, rumah sakit Fatmawati, kita balik lagi ke polsek sampai pagi kita. Berarti status pelakunya ini udah ditahan untuk udah naik penyidikan jadi Kita tersangka pulang atau- dia masih ada di situ gitu. Oh, Kita nggak tahu lagi. Oke. Dia pulang, kita pulang, dia masih ada di situ. Mungkin melanjuti kali ya. Setelah itu kita nggak tahu. Oke. Tapi sempat nanya nggak ke penyidik bahwasannya ini pelaku bukan hanya terpengaruh alkohol atau ada narkoba lain atau gimana? Aku nggak tahu deh kalau untuk urusan itu saya nggak ngerti. Kalau itu belum sampai informasi. Kita nggak tahu, belum sampai ke kita. Karena kita taunya kita berhak melaporkan karena udah main fisik ya. Oke. Karena kalau udah main fisik bagi saya itu tindakan kekerasan. Jadi harus dikasih tahu juga untuk ini jadi pelajaran buat masyarakat Indonesia. Jadi kalau ada hal apapun jangan main tangan, gampang main tangan. Mak, juga tadi Mas sebut ada kerugian material. Iya. Mungkin ada nominalnya berapa mungkin? Ya hari ini kan harus syuting sayang. Kita harus syuting, jadi itu ada beberapa klien yang harus dia baca tarot gitu kan. Beberapa orang itu kita cancel gitu loh. Jadi karena bukan apa-apa, aku emang lagi fokusin, biarin aja, maksudnya tadinya kita nggak mau gitu loh. Cuman kayak kalau kayak gini-gini harus deh dikerjain. Kalau nggak kayak begini banyak semua orang gampang karena mabuk nonjok orang enak gitu. Kayaknya masyarakat Indonesia harus punya etika dan attitude yang baik gitu. Walaupun mabuk ya, semabuk-mabuknya orang ini wanita gitu loh. Nggak wanita masa laki-laki nonjok perempuan gitu, nggak boleh banget.